Guys, kayaknya agak kurang seru ya kalau gitarnya masih dipegang. Iya. Coba dong dikasih, boleh. diambil dong gitarnya. Boleh, Kak. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih, udah lebih rileks ya dari tadi megangin gitar. Iya, Susah. itu aku kayak, aduh. Nah, setelah kita ngomongin X Factor nih, kita masuk ke karir solonya kamu Yes. nih. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kamu gabung ke Holy Wings sendiri. Iya. Gimana dong ceritanya kamu bisa ketemu sama Holy Wings? Jadi waktu itu Holy Wings bikin ajang pencarian bakat gitu. Terus awalnya kan emang buat mengisi panggung-panggung yang ada di Holy Wings. Aku pikir kayaknya Holy Wings outletnya banyak. Kalau aku punya lagu di Holy Wings, akan lebih banyak orang gampang untuk dengerin karena aku anak Holy Wings. Oke. Makanya aku cobain ikut Holy Wings Academy. Kemudian karena pandemi kan berubah jadi Holy Wings Record. Dan aku kayak ngerasa kayak, oh, kayaknya emang ini jalannya. Karena aku pengen banget punya karya. Dan itu kemudian disupport sama Holy Wings. Jadi aku seneng dan menikmati banget ada di Holy Wings. Oke. Berarti di Holy Wings sudah berapa lama? Holy Wings Record itu belum setahun. Belum setahun. Belum setahun. Aku juga belum setahun. Tapi dari awal. Dari awal. Iya. Dari masih akademi. Oke. Udah banyak pertanyaan banget nih yang pengen ini kawan aku tanyain buat kamu. Oke deh. Saya bacain ya Tanya satu-satu. dong. Oke. Pertanyaan pertama dari Laju. Dia nanya nih, dari mana inspirasi kamu biasanya kalau lagi nulis lagu? Oke, inspirasi lagu ya. Kalau aku nulis lagu tuh inspirasi aku pasti kebanyakan dari cerita pribadi. Karena nggak tahu ya, maksudnya aku setelah ini beberapa hari ini aku lagi mikirin kayak salah satunya hal yang dalam cinta belum aku alami kayaknya cuma nikah doang. Kayak iya sisanya udah gitu. Pernah diselingkuhin, pernah pacar diambil sama temen sendiri, temen nongkrong nih, bisa tiba-tiba bawa pacar gitu kayak ternyata bareng gitu. Bisa berantem karena ternyata sama-sama suka cewek yang sama gitu. Ternyata ceweknya nggak suka kita berdua, sukanya sama orang lain gitu. Iya, jadi kayak belum aku alami cuma nikah doang deh kayaknya. Oke, dari semua momen-momen itu ada lagu selingkuh kah? Ada lagu ditikung kah? Ada gitu. Jadi kayak lebih banyak curhat sebenarnya lagu waktu itu. Berarti terinspirasi dari kehidupan pengalaman pribadi gitu. Laju. Sekarang lah dari Andini, apa yang kamu rasakan tantangan kamu di dunia musik ini? Tantangannya tuh lebih ke aku harus terus berkarya. Itu yang pertama. Maksudnya kan musisi itu baru dibilang musisi begitu punya karya kan. Bukan nyanyiin lagu orang terus. Itu yang pertama. Kedua, untuk menemukan karakter El Matu. Maksudnya kayak apa sih yang bedain El Matu tuh sama penyanyi lain? Apa sih yang bedain El Matu tuh sama misalnya nih, apa yang bedain El Matu sama contohnya ini yang udah gede di, kan aku nyanyi pop Indonesia ya. Kayak paling sering nih orang samain aku sama almarhum Bung Glenn. Aku tuh tantangannya adalah gimana caranya orang tuh dengerinnya El Matu, bukan dengerin ini almarhum Bung Glenn yang kedua. Itu tantangan aku yang paling besar itu sebenarnya. Nah, kalau ini ada dari Rosie nih. Apa tuh? Kalau dia bukan nanya sih, dia muji. Sering-sering dong Kak bikin lagunya, suka banget juga. Oh baik. Terima kasih sudah suka sama lagunya, ditunggu karya-karya lain. Selain tadi kan kamu juga bilang kamu itu penggemar Glenn Fredly juga ya sih? Dan bisa dibilang lagunya Glenn Fredly yang Kasih Putih. Iya, bisa betul. dibilang itu sebagai pintu awal kamu di industri musik dong? Yes, betul. Iya. Nah, kenapa kamu sangat ngidolain dia? Nah ini aku suka. Karena buat aku almarhum itu orang yang bisa menyihir penonton. Maksudnya menyihir tuh ya. Kita tuh bisa lagi benar-benar jatuh cinta, begitu lagi dengerin Glenn Fredly live, kita bisa galau, bisa tiba-tiba mewek sendiri gitu. Karena ada cerita dan rasa yang disampaikan. Buat aku itu tidak semua
penyanyi bisa punya itu. Jadi kayak begitu di atas panggung tuh kan orang sebenarnya bercerita. Gimana caranya supaya cerita yang berusaha penyanyi itu sampaikan itu nyampe ke penontonnya? Itu tidak gampang soalnya. Dan itu benar-benar butuh ketulusan hati yang luar biasa untuk benar-benar tulus. Gue tuh pengen cerita ini. Karena orang tuh almarhum tuh pernah bilang ini, apa yang datangnya dari hati itu nyampe ke hati. Jadi kalau buat aku ya kita tuh harus lakukan itu. Itu makanya kenapa buat aku almarhum tuh keren banget, karena nyampe apa yang dia berusaha sampaikan tuh dari nyanyiannya, dari caranya ngomong, itu udah kayak oh iya, sesakit ini ya ternyata gitu. Kamu berarti Kasih Putih itu punya makna mendalam banget ya buat kamu. Yes. Coba dong kamu nyanyiin dikit aja refnya lagi Kasih Putih. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu, bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hati-Mu. Gitu Thank you. Tuh merdu banget kan suaranya El, tapi ingat bukan Glenn Fredly ya. Yes, ini Elmatu. Ini Elmatu. Nah, sekarang kita di Holy Wings sendiri kamu udah ngeluarin 2 single dong. Yes. Aku yang salah, yang pertama. Iya. Dan saat itu di lagu itu kamu gandeng Anji sebagai produsernya. Iya. Gimana ceritanya kamu bisa kerja sama Anji? Oke, jadi Anji itu awalnya sebagai kepala sekolah dari Holy Wings Academy. Oke. Jadi kan emang aku taunya Mas Anji itu ketemunya di Holy Wings Academy. Begitu berubah jadi record, Mas Anji itu jadi salah satu produser di Holy Wings Record. Dan Mas Anji kemudian dan karena Mas Anji salah satu produsernya, jadi kita banyak tektokan soal lagu, kayak karena Mas Anji udah lebih tahu kan di industri itu seperti apa aja yang harus kita siapin. Jadi lebih banyak bercerita kayak kita tuh harus gimana sih sebagai penyanyi baru, pendatang baru yang mau hidup dari industri musik Indonesia tuh kita harus bikin apa aja sih. Karena kan kita nggak bisa pungkiri kalau Mas Anji tuh beradaptasi dan sangat-sangat beradaptasi sama semua keadaan gitu. Kayak waktu pandemi kemudian jadi YouTuber dan itu berhasil. Maksudnya banyak hal yang Mas Anji lakukan tuh kayak Mas Anji tuh tahu caranya beradaptasi, dan itu buat aku yang diajarin ke kita gitu. Liriknya tuh harus gimana, nadanya tuh harus gimana gitu kayak gitu. Berarti di karir musik kamu udah dimentorin sama 2 musisi hebat dong? Yes. Gimana perasaannya? Aku bangga sekali, kayak aku kayak ini beneran gak sih? Suka kayak gitu, kayak sebenarnya 3 karena waktu sama Mas Dani ya? Itu vokal directornya tuh Mas Lilo Club Project. Oh, oke. Jadi kayak aku belajar banyak banget dan bisa ketemu orang-orang yang dulu aku cuma bisa lihat di TV doang, yang aku cuma bisa dengerin lagunya di kaset. Kayak oke, dunia musik tuh semenyenangkan itu. Bisa lah, kalau kerja keras tuh bisa ketemu apa yang kita mimpikan tuh bisa.